BRI Institute merupakan kampus finansial teknologi pertama di Indonesia. Sejak 2019, kampus BRI Institute berlokasi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Kini, tahun 2023, BRI Institute mengukir sejarah baru dengan bertransformasi menjadi Cyber University. Cyber University memiliki visi menjadi universitas berkualitas dan unggul berbasis teknologi informasi di bidang digitalisasi keuangan pada tahun 2048 dan memiliki misi raih masa depan yang pasti bersama Cyber University. Di tengah perubahan cepat dalam dunia bisnis global, digitalisasi telah menjadi faktor kunci keberhasilan sebuah bisnis. Program studi bisnis digital S1 Cyber University siap untuk membekali mahasiswa melalui sikap, keterampilan, dan ilmu pengetahuan yang berfokus pada bisnis berbasis teknologi digital. Visi program studi bisnis digital. Misi program studi bisnis digital. Mahasiswa bisnis digital Cyber University akan mempunyai dua kompetensi sekaligus yang dibutuhkan oleh dunia industri, yaitu Business Management dan Information Technology. Dengan perpaduan Business Management dan IT, lulusan bisnis digital Cyber University memiliki prospek karir yang luas dan sangat diminati oleh perusahaan global. Melalui company learning program serta jalinan kerjasama yang kuat antara kampus dan dunia industri, mahasiswa Cyber University akan disalurkan magang kerja di dunia perbankan dan keuangan atau fintech. Selain itu, kami juga terus mendorong mahasiswa jurusan bisnis digital untuk terus berprestasi baik dalam kancah nasional maupun internasional. Mari bergabung dengan program studi bisnis digital Cyber University dan jadilah inovator bisnis masa depan. Oke, dengar suara saya? Iya, Bu, clearly. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi hadirin yang berbahagia sekalian. Yang kami hormati tentunya Rektor Cyber University, Bapak Gunawan Wicaksono, BSII, MSII, PhD, CISA, IPU, Asian Engineer. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Ing Agus Trihandoyo, DEA. Yang kami hormati Ketua Program Studi Bisnis Digital, Ibu Vivi Afifah, Eskom, MMSI. Yang kami hormati Ibu Rianti Roselina, BSc Hons IT MIS, selaku narasumber pagi hari ini dan juga sekaligus dosen dari Program Studi Bisnis Digital. Yang kami hormati Kepala Kampus Cyber University, Bapak Setyaji M.Com. Yang kami hormati perwakilan mahasiswa dan alumni yang telah hadir. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada Zoom kali ini, dan tentunya yang kami hormati dan juga kami banggakan, siswa-siswi ataupun calon mahasiswa Cyber University dan seluruh tamu undangan yang hadir pada Zoom kali ini dalam acara Open House Cyber University 2025. Puji syukur Alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat-Nya terhadap kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul melalui Zoom meeting pagi ini. Dan juga tentunya sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin kita semua.
Baik, hadirin sekalian, perkenalkan saya Nisa sebagai MC acara hari ini, mewakili segenap panitia yang bertugas menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan atas kehadirannya pada acara Open House Program Studi Bisnis Digital di Cyber University 2025 dengan tema Kickstart Your Future in Digital Business. Oh, nggak boleh ini untuk Baik, hadirin sekalian, untuk mempersiapkan kita, izinkan saya membacakan susunan acara pagi hari ini. Dimulai dengan pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dan juga pembukaan open house oleh Ketua Program Studi Bisnis Digital. Acara yang ketiga, presentasi skema PMB dan juga beasiswa yang ada di Cyber University yang akan disampaikan oleh Kepala Kampus Cyber University. Acara yang keempat, penyampaian materi oleh narasumber dilanjutkan dengan Q&A. Acara yang kelima, testimoni alumni dan juga mahasiswa berprestasi dilanjutkan dengan Q&A, dan terakhir ditutup dengan penutup. Baiklah, langsung saja kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena kita sudah buka acara hari ini, senang rasanya bisa membawakan acara hari ini dan kita akan beranjak ke acara-acara berikutnya. Namun sebelum itu izinkan saya berpantun. Pembacaan pantun di pagi yang cerah ini. Boleh dong di-unmute dulu. Oke, beli tepung buat bikin donat. Donat sama. Yuk, kenali prodi bisnis digital lebih dekat karena masa depan cerah menanti di sana. Mantap. Mantap. Oke, terima kasih. Untuk acara selanjutnya kita langsung saja mantap. sambutan sekaligus pembukaan open house yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Bisnis Digital kepada Ibu Vivi Afifah, Eskom MMSI. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih juga kepada hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berpantun ya, nggak bisa pantun, belum menyiapkan pantun juga. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam hangat untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Cyber Indonesia, para pimpinan, kemudian rekan dosen, mahasiswa yang telah hadir, dan paling istimewa adik-adik calon mahasiswa, para orang tua yang berkenan hadir dalam acara Open House Program Studi Bisnis Digital Universitas Cyber Indonesia. Nah, hari ini adalah momen yang istimewa. Kita akan membahas sebuah bidang yang saat ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan di perekonomian modern, bisnis digital, gitu ya. Nah, di Universitas Cyber Indonesia sebetulnya tidak hanya ada satu program studi bisnis digital aja, tetapi ada juga 5 program studi, 3 diantaranya teknologi dan 2 lebih ke bisnis. Nah, bisnis digital ini merupakan salah satu program studi yang memadukan 2 kompetensi, yaitu bisnis dan teknologi informasi, di antara 5 program studi yang lainnya. Ada sistem dan teknologi informasi, sistem informasi, bisnis digital, dan kewirausahaan. Nah, perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mengubah cara kita berinteraksi. Mungkin saya akan menampilkan slide nanti ya untuk mempresentasikan, untuk lebih mengenal apa sih yang ada di prodi bisnis digital. Nah, perkembangan teknologi yang begitu pesat ini hampir semua sektor itu terdampak digitalisasi keuangan. Nah, program studi bisnis digital Universitas Cyber Indonesia ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan zaman. Nah, baik, mungkin saya langsung menampilkan presentasinya ya. Prodi kami memiliki visi menjadi program studi bisnis digital yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan inovatif serta mampu merancang, mengelola, dan mengintegrasikan bisnis dan teknologi dalam mendukung transformasi bisnis dan keuangan digital. Nah, di sini kita punya 4
profil lulusan diantaranya bisnis analis, data analis, digital entrepreneur, dan business and finance consultant. Kurikulum yang kami miliki ini memang eh, tidak hanya membekali mahasiswa dengan teori, tetapi juga mengasah keterampilan praktis melalui berbagai project based learning dan kolaborasi lintas disiplin. Nah, di sini kami merancang kurikulum untuk mendukung 4 profil lulusan tadi yang saya sebutkan, yaitu business analyst, business and finance consultant, kemudian digital entrepreneur, dan data analyst. Di sini ada banyak mata kuliah yang menarik yang bisa teman-teman dapatkan di Prodi Bisnis Digital. Ada digital marketing gitu ya. Kemudian ada bisnis analitik, manajemen keuangan, dan mata kuliah-mata kuliah yang lainnya. Teman-teman, di Cyber University kita menerapkan 3+1, yaitu 3 tahun kuliah dan 1 tahun magang. Nah, ini diantaranya yang bisa kita lihat, yaitu program magang yang sudah dijalankan di program studi bisnis digital. Mahasiswa di sini langsung terjun ke dunia nyata di industri, di berbagai tempat, diantaranya di Bank BRI, kemudian ada di Alobank, ada di pemerintahan juga, gitu ya. Ini yang saya lakukan setiap semester untuk monitoring mahasiswa. Dan alhamdulillah dengan adanya program magang, mereka bisa praktek langsung dari ilmu yang didapatkan di kampus. Selama ini, sejauh ini, ketika saya monitoring, saya mendapatkan banyak apresiasi dari pengguna, gitu ya, bahwa kurikulum kami bisa mendukung apa yang mereka butuhkan ketika mereka menjalankan program magang, gitu. Ini juga ada banyak saya tampilkan prestasi mahasiswa yang kita dapatkan di program studi bisnis digital. Nah, mahasiswa di program studi bisnis digital tidak hanya berprestasi di ruang kelas gitu ya, tidak hanya berprestasi di tempat magang, tetapi berprestasi juga di tingkat nasional bahkan internasional. Ada juara 2 business plan competition gitu ya, kemudian ada eh, juara 1 di Technoperasive Summit Fast di ITS gitu ya. Kemudian ada yang mendapatkan hibah, di antaranya di sini hibah PKMAI, kemudian hibah P2MF, bahkan Bagas di sini yang nanti akan sharing mengenai magang dan pengalamannya kuliah serta pengalaman ikut berbagai lomba, bahkan memenangkan penghargaan internasional di Student Exchange sebagai Best Leader dan Best Team. Bagas juga pernah menjadi ketua BEM di periode sebelumnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan eh, tentang prodi bisnis digital. Harapan saya gitu ya melalui acara ini, teman-teman, adik-adik calon mahasiswa bisa mendapatkan gambaran jelas tentang peluang masa depan di bidang bisnis digital, sekaligus merasakan semangat atmosfer pembelajaran supaya bisa berprestasi gitu ya. Kemudian eh, terlibat di industri dengan program magang sebagai langkah awal untuk masa depan teman-teman, di mana di sini kita akan belajar sekaligus praktek seperti itu. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin dari narasumber, kemudian dari alumni, dan dari teman mahasiswa akan juga sharing dan kita bisa lebih berinteraksi untuk tanya jawab lagi. Terima kasih, selamat mengikuti rangkaian acara dan semoga open house ini bisa menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Vivi atas pembukaan dan perkenalannya terkait prodi bisnis digital yang luar biasa banyak banget isinya mahasiswa-mahasiswa berprestasi dan juga tentunya ketua BEM, mantan ketua BEM di situ. Oke, sebelum memasuki materi webinar hari ini, mari kita simak dulu sosialisasi program kampus terkait PMB dan juga informasi beasiswa yang ada di Cyber University yang akan disampaikan tentunya oleh Kepala Kampus Cyber University. Langsung saja kita panggil pada Bapak Setiaji, MKOM, kami persilakan. Silakan Pak Setiaji. Oke, baik, Kanisan. Suara saya terdengar Terdengar jelas? aman ya? Terdengar. Jelas, Oke, Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya wabarakatuh. ya. Baik di sini Bapak Ibu guru, siswa, dan juga teman-teman mahasiswa yang memang hadir
dan juga umum ya. Tadi kalau saya lihat di grup itu ada juga beberapa yang dari umum ya. Alhamdulillah sudah mencapai 52 dan kita juga live TikTok ya. Nah, saya langsung aja izin share screen. Jadi informasi apa sih yang mau saya kasih tahu? Udah tampil? Tampil Pak. Oke, ini yang pertama. Oh, saya stop share. Sepertinya saya ini aja ya. Nah, ini dia. Nah, oke. Slideshow. Nah, ini. Jadi tadi saya mau nyambung informasi dari Bu Vivi ya selaku selaku Kaprodi dari bisnis digital. Nah ini teman-teman ya, tadi di kurikulum itu ada seorang data analis, ada seorang bisnis digital entrepreneur atau seorang nanti yang akan dibahas oleh Kak Bagas ya membuat startup. Nah ini ternyata ini teman-teman ada 10 ya profesi yang akan dicari 5 tahun ke depan gitu ya. Pertama spesialis big data. Nah, lalu kita sebagai first fintech in Indonesia ya itu ternyata ada di posisi kedua nih teman-teman insinyur fintech ya. Di mana kita sekarang pembayaran digital itu udah menjadi kegiatan sehari-hari mungkin kita ya. Kalau kita mau beli mie ayam mungkin mau beli cilok atau mau beli apapun itu para pedagang-pedagang itu sudah melakukan dengan QRIS ya. Nah, ini juga sempat menjadi isu juga ya. Kenapa QRIS ini kan sebenarnya produksi dari anak negeri ya, anak Indonesia. Dan kemarin ada perang dagang antara Donald Trump dan eh, Presiden Cina ya bahwa akan pajak itu nanti akan diberlakukan pembayaran melalui visa karena memang pajaknya Amerika Serikat tidak dapat. Nah, dengan QRIS ini mereka seperti apa ya kebakaran jenggot gitu ya. Nah, makanya teman-teman harus harus mewaspadai atau harus benar-benar paham bahwa ke depannya itu insinyur fintech itu memang sedang dicari. Dan bagaimana tadi ada data bisnis. Nah, saya mau mau bahas yang lagi viral sekarang ya. Tadi ada salah satu kurikulumnya atau mata kuliahnya data analis ya. Bagaimana kita menganalisis data, kita meriset, nah, itu bisa nanti dikembangkan menjadi bisnis ya atau digital bisnis. Nah, sekarang yang lagi viral itu kan film Merah Putih ya, One for All. Nah, mungkin mereka para pembuat film itu sudah melakukan riset. Kenapa? Karena karakter orang Indonesia itu kan sukanya mengomentari atau ingin pertama mengabarkan. Nah, itu ada di dalam salah satu output dari bisnis digital itu seorang digital marketer. Nah, mungkin mereka jalan mereka untuk promosi filmnya harus seperti ini, ada gimmicknya. Itu kan mahasiswa itu atau semua itu harus punya sifat critical thinking yang harus tajam ya. Lalu ada spesialis AI, pengembangan perangkat lunak, spesialis keamanan cyber. Nah, ini nomor 5 ini menarik juga nih. Kadang-kadang kalau saya ke sekolah atau kemanapun ya, begitu mendengar cyber university, langsung, wah ini kampus security ya, keamanan cyber, keamanan data. Nah, itu juga menjadi konsentrasi kita juga. Nah, dalam bentuk apa? Kita insya Allah nanti sekalian info juga teman-teman di 28 Agustus menyambut kemerdekaan Indonesia. Kita punya event yaitu Integrating AI into Business Education and Cyber Security. Jadi ada 3 variabel nih yang akan kita angkat, semua bersinggungan dengan AI. Tadi itu nomor 3 atau 4 ya, spesialis AI Machine Learning. Nah, ini kita mengundang pembicara-pembicara yang memang sudah expert atau ahli di bidangnya mengenai AI business, education maupun cyber security. Nah, apa sih ya cyber university yang membedakan? Nah, ini saya juga mau melampirkan data ya. Ini data 2024 di mana yang komentar ini kebetulan langsung ya di Sidik DKI-nya. Di sini dia komentar bahwa di 2024 kemarin, nah untuk 2025 ini memang saya masih menunggu data ya. Ada 40% itu yang lulus PTN. Lalu 60%-nya kemana? 60% itu akan masuk ke PTS. Nah, di sini ada fenomena baru lagi. Ya ternyata lulusan SMA itu
eh, coba udah memilih untuk masuk kerja. Lalu lulusan SMK yang rata-rata setelah lulus itu kerja, ternyata mereka ingin 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 update ke kuliah karena Gen Z sekarang tuh ada pergeseran mungkin ya. Karena dengan mungkin salah satu indikasinya ketika lulus SMK, wah gajinya hanya UMR nih gitu ya. Atau nanti terkait jabatan di kampus, di sekolah, di perusahaan dia tidak bisa prospek. Nah makanya SMK itu lanjut ternyata langsung kuliah gitu. Nah ini data yang dikutip oleh detik.net ya atau Detik Edu di tahun 2024. Nanti kita sambil nunggu bagaimana sih pergerakan di 2025 ini ya dengan kebutuhan AI yang sangat cepat tadi, fintech tadi, pembayaran bahkan nanti bisa jadi kita pembayaran melalui image processing ya atau kemarin yang sempat viral juga di Bekasi ya itu bagaimana retina kita dibayarin 500 sampai 800 ribu itu untuk keamanan biometrik. Nanti naik kereta mungkin pakai sidik jari ya, atau pakai sensor mata. Nah ini juga saya kutip menurut ahli. Jadi sebenarnya PTN dan PTS itu sama aja teman-teman ya. Tinggal apa? Tinggal yang namanya jangan sampai salah pilih jurusan. Nah, di prodi bisnis digital ini, nah memang kadang-kadang mahasiswa atau punya semboyan nih, prodi bisnis digital ini yang anti gagal. Kenapa? Karena eh, sedang hit sekarang dan memang kebutuhannya tentang tadi fintech, financial keuangan, e-commerce, digital marketer, content creator itu masih linear sekali masuk ke prodi bisnis digital. Lalu, nah ini mungkin teman-teman bertanya ya, akreditasinya apa sih gitu ya. Jadi alhamdulillah Juli kemarin ya kita sudah melakukan akreditasi atau reakreditasi. Nah, insya Allah Agustus ini akan keluar hasilnya. Nah, jadi di sini tadi saya lihat juga ada beberapa mahasiswa baru ya yang calon nanti di semester 1. Nanti kalian atau teman-teman insya Allah lulus di bisnis digital itu dengan akreditasi baik sekali ya dan tidak menutup kemungkinan kita juga sedang punya visi atau punya misi menuju unggul seperti PTN-PTN yang ada. Nah, ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi legalitas atau bisa menjadi kebanggaan ketika teman-teman lulus di Cyber University atau beberapa mungkin ada yang mau masuk jadi PNS gitu ya. Ada beberapa kementerian, Kementerian Parekraf, Keminfo itu kan biasanya bikin lowongan di minimal perguruan tingginya harus terakreditasi. Nah, kita sudah oke, sudah baik sekali. Ya, karena kalau di perguruan tinggi itu beda kayak sekolah ya. Kalau sekolah A, B, C. Kalau kita baik, baik sekali dan unggul. Nah, insya Allah nanti prodi BD ini ya kurang lebih kalau sekarang besok semester 7 nanti di tahun depan itu sudah bisa dengan ijazah yang baik sekali. Ya, mohon doanya juga teman-teman, kita juga akan menuju ke unggul. Nah, yang membedakan cyber apa sih? Kita kuliahnya 3 tahun teman-teman. 1 tahunnya apa? Magang. Ya, 1 tahun magang. Magangnya di mana? Nah, ini langsung saya kasih tahu. Kita magangnya di BRI Group ya, atau grup-grup dari BUMN. Ada di BRIN, Bank BRI, Pegadaian, lalu ada DJP, Kantor Pajak, Orbit, Aptikom. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan kakak kita yang sedang magang ya di BRI Group. Nah, atau di BUMN. Nah, itu juga adalah apa ya namanya tujuan kita. Jadi ketika nanti lulus atau bahkan yang sudah magang kemarin ada yang report ke saya, Pak, saya lagi magang di eh, perusahaan ini dan sudah dipanjer gitu. Nanti kalau lulus sudah ke sini ya gitu. Nah, itu sudah ada yang seperti itu. Nah, lalu kita di 2025 ini ya, kemarin udah launching dan sudah kita lakukan juga kalau teman-teman boleh share atau searching di Google EduTrip Kampus Cyber University kita kemarin sudah melakukan ini ke UTM dan Singapura. Ya, UTM Teknologi Malaysia dan ke Nanyang. Nah, ini salah satu program yang ada di Cyber University juga. Lalu selain EduTrip, nah ini menarik nih. Ini sebentar lagi ya, kurang lebih di akhir Agustus ini, ya tanggal 25 atau ya, atau 27, itu kita akan
melakukan student exchange karena di 20 sampai 26 Juni kemarin 20 kurang lebih mahasiswa dari UTP itu datang ke sini teman-teman. Dia belajar ke sini, kita bikin project. Nah, kalau teman-teman mau tahu, UTP itu adalah kampus yang dibuat oleh Mahathir Muhammad ya. Kemarin habis ulang tahun tuh ke 100. Nah, ini suatu kebanggaan buat kita bisa kerjasama dengan kampus yang besar yaitu kampus University Teknologi Petronas. Dan besok kita akan berangkat ya. Nanti teman-teman tune in aja di Cyber University di IG-nya. Nah, selain UTP kita juga kerjasama juga dengan UTM ya, Universitas Teknologi Malaysia mengenai student exchange, penelitian dan edutrip, education, studi banding dan lain-lain ya. Ini juga bisa membuat apa ya? Kadang-kadang kita jangan jago kandang gitu ya. Kita juga harus melihat dunia ke Malaysia, ke USA atau ke Singapura dan lain-lain. Nah, ini yang mau saya kasih tahu ke teman-teman ya. Kita punya beasiswa Smart Scholarship, Break Scholarship, dan Digital Talent. Nah, bedanya apa dengan beasiswa kampus lain? Kita mudah teman-teman. Jadi mudah diakses, lalu tinggal sekolah itu membuat rekomendasi. Gitu ya, tidak harus punya status ekonomi keluarga kurang mampu dan lain-lain. Lalu biaya terjangkau juga. Kita beasiswa sampai 50 sampai dengan 100% gitu. Kalau punten ya, kemarin teman-teman mungkin tujuannya ke PTN ya. Ketika dia sudah lolos PTN, SNBP atau SNBT, kan dia juga ada biaya ini ya, masuk biaya UKT, sampai juga dengan misalkan dapat yang di Brawijaya harus ada living cost, harus ada biaya kos dan lain-lain. Nah, kalau untuk kuliah di Cyber University, kita strategis sekali posisinya ada di TB Simatupang, Jakarta Selatan, ini bisa menjadi solusi. Nah, ini sudah kita buka ya teman-teman. Kemarin di AI Summit udah kita launching, yaitu beasiswa Smart Scholarship untuk peserta atau tahun ajaran di September 2026. Nah, per hari ini atau per kemarin ya, itu sudah boleh apply. Nah, tadi ada beberapa kelas 12 nih di sini yang ikutan. Jadi bisa request atau infokan ke gurunya, ke sekolahnya untuk minta dibuatkan surat rekomendasi. Nanti akan kita proses beasiswanya. Dan beasiswa ini dia mendapatkan kuota setiap 10 orang per kelas ya. Jadi kalau analoginya di kelas itu ada 5 kelas, berarti sekolah tersebut punya kuota sekitar 50 beasiswa. Itu untuk yang sekolah swasta. Untuk yang negeri itu bisa lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, ini contohnya, ini kemarin saya berkunjung ke SMK 3 Perguruan Cikini ya, sebenarnya banyak sekolah saya ambil sampling. Ini di sekolah ini ada sekitar 12 sampai 15 siswa yang mengajukan beasiswa. Dan kemarin pengajunya ini dia dari seluruh kelas itu direkomendasikan sama gurunya. Nah, anggap aja kalau ada 4 kelas berarti ada 40 orang. Nah, ini 67 juga. Nah, ini menarik nih ya. Kebetulan nanti narasumber kita ini alumni juga, alumni dari 467 Jakarta Timur. Ini sekolah baru kurang lebih angkatannya ke-6 ya, 6 apa 7 gitu ya. Tapi sudah punya SDM yang bagus ya. Dan tadi terbukti Kak Bagus itu banyak sekali prestasinya. Makanya saya mau tantang nih teman-teman untuk buat pertanyaan ke beliau. Lalu ada tadi Perguruan Cikini ini juga kita upload juga ke media atau ke Instagram. Nah, ini contoh suratnya seperti ini, surat rekomendasinya ya. Nanti saya berikan template-nya, ada yang dari Depok, Bogor, dan lain-lain. Nah, ini lalu nanti diberikan LOA. Nah, ini kan menjadi kebanggaan tersendiri ya. Ketika diberikan LOA di hadapan kepala sekolah, di hadapan orang tua, atau saat pelaksanaan wisuda. Nah, itu jadi momen momen sakral lah gitu ya. Lalu yang kedua, Break Scholarship, ada Hafiz Quran, prestasi olahraga, ketua OSIS, UTBK, kartu SNBP. Nah, kemarin saya habis melakukan wawancara
Nah, itu teman-teman yang SNBP tidak lolos ya itu bisa ditukarkan dengan beasiswa teman-teman. Ya dari SNBP itu nanti poin gradingnya kita konversi ke 50 sampai dengan 100%. Itu atau kemarin juara LKS dan lain-lain. Nah, ini salah satu juga mahasiswa bisnis digital ya, Adit. Dia udah punya income ya. Kemarin saya tanya 1,7 dia per minggu. Ya, dia yang punya Kalenko gitu. Boleh cek di IG-nya, dia pengusaha desain ya. Lalu yang terakhir ada digital talent. Nah, ini kalau teman-teman konten kreator, influencer, gamers, desain grafis, web blogger, YouTuber. Nah, ini boleh apply beasiswa di kami. Kemarin tuh ada gamers juara satu dia di kejuaraan Mobile Legend. Lalu ada konten kreator juga, ya data analis, CEO spesialis, YouTuber. Nah, sekarang anak-anak tuh kadang-kadang kalau mau ditanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, Pak? Karena AdSense-nya luar biasa ya. Karena kayak seorang Vicky Naki aja itu bisa 400 sampai 400 sampai 500 400 sampai 500 juta per bulannya. Teman-teman boleh cek di Social Blade ya kalau memang nggak percaya gitu ya. Income dari YouTuber-YouTuber Indonesia. Nah, ini prodinya sudah dibahas tadi ada 5. Nah, hari ini benar-benar kita kupas tuntas bisnis digital. Jangan sungkan untuk bertanya ya, karena ini adalah momen penting buat mengenal prodi yang akan kalian tuju. Ya, tadi prodi bisnis digital, prodi yang nggak pernah gagal gitu ya. Nah, terakhir beasiswa ini menjadi solusi. Jadi kecerdasan, keterampilan, bakat. Kalau teman-teman memang punten misalnya kesulitan kondisi ekonomi atau ketika melihat dia semester di cyber, wow gitu. Makanya ada beasiswa nih gini ya. Silakan dimanfaatkan. Nah, ini juga tambahan, jadi khusus di gelombang, kita sudah masuk gelombang 6 ya teman-teman, sampai dengan 10 September. Ya, itu 80 pendaftar di bulan ini, bulan Agustus, nanti akan mendapatkan free jaket varsity kita kerjasama dengan Dagan. Nah, ini keren banget jaketnya. Ini kontak saya teman-teman, boleh langsung ke scholarship.cyberuniversity.id atau save nih, apa namanya, kontak WA saya. Dan sambil info juga, memang kita kuota beasiswa itu masih ada ya. Teman-teman bisa japri, bisa dimanfaatkan agar bisa segera kuliah di September ya. Kita nanti mulai kuliah itu tanggal 22 September di 2025 tahun ini. Itu saja dari saya, Kanisa. Nanti teman-teman boleh bertanya juga ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Setiaji atas memaparan informasi terkait kampus dan juga beasiswa yang sangat menarik. Jadi ternyata di Cyber University ini beasiswanya bukan hanya akademik gitu ya, tapi non akademik juga disediakan oleh kampus kami. Nah, bagi para peserta seminar, khususnya Bapak dan Ibu guru, serta para siswa yang hadir, jika masih ingin bertanya tentang seputar PMB maupun beasiswa, bisa langsung konsultasi ke Pak Setiaji dengan kontak yang telah tersedia tadi. Oke, mau reminder juga kalau kita juga live di TikTok, jadi tolong di-share link TikToknya kepada teman-teman kalian yang lagi nonton ini, misalnya lagi ada yang masih di mobil, masih di jalan, atau lagi istirahat dan nggak sempat buka Zoom meeting gitu ya. Jadi di TikTok juga kita masih bisa bertanya-tanya gitu. Nanti akan ada sesi Q&A yang akan saya bacakan juga setelah pemaparan-pemaparan materi ini. Lanjut aja kalau gitu kita ke acara selanjutnya, yakni penyampaian materi utama yang bertema Kickstart Your Future in Digital Business dengan narasumber hari ini, Ibu Rianti Rosalina BSc Hans IT MIS yang juga merupakan dosen dari program studi bisnis digital di Cyber University. Jadi para peserta yang sudah hadir di Zoom, harap siapkan pertanyaan terbaik karena akan ada hadiah bagi para penanya terbaik. Kalian bisa klik di chat box ataupun raise your hand nanti ketika Q&A session. Kalau gitu kita langsung saja panggilkan Ibu Rianti Rosalina untuk bergabung dengan saya di screen. Apa kabar Ibu Rianti? Halo? Masih di mute sepertinya. Yes.
Oke, selamat pagi Mbak Nisa. Oke, selamat pagi Miss Ranti. Sehat, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya semua? And thank you for join us guys. Ya, nanti Miss Ranti ini akan memaparkan materi mungkin dalam bilingual ya, bahasa Indonesia dan juga Inggris gitu. Karena untuk lebih kenalnya nanti akan Miss Ranti langsung paparkan. Kalau gitu kita beri Miss Ranti waktu untuk penyampaian materinya. Silakan Miss Ranti. Oke, thank you Mbak Nisa. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Ibu Kaprodi Bisnis Digital, Bu Vivi Afifah, dan yang terhormat rekan-rekan dosen, Tendix, dan juga tentunya mahasiswa dan calon mahasiswa Universitas Siber Indonesia. Sebelumnya saya mau berpantun sedikit ya, gitu ya. Posting konten biar viral, pakai strategi biar tepat sasaran. Ilmu bisnis digital itu modal, kesuksesan jadi bukan sekedar impian. Mantap. Oke, so saya coba share. Alright. Jadi untuk topik kita hari ini yaitu berkaitan dengan Kickstart Your Future in Digital Business. Pertama yang sudah dijelaskan, sistem analis, data integration dan lain sebagainya. Kebetulan itu expertise saya juga. Sebenarnya saya juga sebagai data integration manager di salah satu perusahaan Singapura di Indonesia. Oke, kemudian saya juga seperti yang saya informasikan, saya dosen di bisnis digital, di prodi bisnis digital. Dan untuk background education, sebetulnya setelah menyelesaikan SMA, saya lanjut kuliah di universitas di Malaysia. Itu pertama jurusan saya ya information technology ya, dan kemudian saya juga mengambil dual degree program di Asia Pacific University dan Staffordshire University. Kemudian saya melanjutkan S2 saya juga di Malaysia lagi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan secara pekerjaan yang sebelumnya. Baiklah, mungkin kita pengen tahu gitu kan ya, apa sih itu bisnis digital gitu kan. Nah, dengan program bisnis digital merupakan mengintegrasikan teknologi dan seluruh aspek operasional untuk memaksimalkan keuntungan, meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko. Jadi maksudnya bagaimana? Di dalam sebuah bisnis currently itu kita tidak bisa mendenial kalau kita mau avoid atau tidak follow perkembangan teknologi itu sendiri. Sehingga di industri itu kita banyak melakukan automation. Nah, mungkin juga itu buat teman-teman kita juga familiar dengan AI ya. Nah, sekarang setelah automation, sekarang bagaimana utilization AI juga di industri. Jadi mungkin nanti selama sharing session ini ya saya lebih membahas ke industri karena based on my experience directly. Tapi untuk mengerti konteksnya, jadi
bisnis digital itu bagaimana kita mengintegrasikan teknologi untuk mensupport bisnis kita. Nah, sehingga baik itu mungkin digital marketing, e-commerce, ya, software as a service, content marketing, itu sekarang juga bisnis digital itu mempengaruhi peranan penting. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya kita mau order makanan gitu kan ya. Nah, harus ke let's say ke restoran dulu gitu kan ya. Tapi dengan adanya berbagai fasilitas di bisnis digital ini, mungkin sekarang kita punya ada GoFood, GrabFood, even Shopee juga sudah move juga Shopee Food, right? Nah, kemudian in term of shopping gitu, kita tidak semestinya kita keluar rumah, kita bisa belanja dimanapun kita berada. Nah, jadi bisnis digital itu memiliki peranan yang sangat penting, baik kita sebagai user lah gitu kan ya, memudahkan kita juga. Nah, begitu juga lah dengan industri. Nah, kemudian kalau kita lihat digital transformation framework. Nah, bagaimana transformasi digital framework? Siapa sih yang berperan penting? Itulah makanya teman-teman dengan memasuki program bisnis digital, teman-teman lah nantinya yang bakalan berperan penting dalam melakukan transformasi digital itu sendiri. Nah, seperti kita lihat di sini, yang pertama itu kita ada people. Nah, di situ kita membutuhkan skills ya. Nah, keuntungannya di sini adalah dengan program bisnis digital yang ada, itu teman-teman bukan hanya mendapatkan knowledge di bidang bisnis aja. Jadi bukan hanya belajar manajemen bisnis, tapi kita juga mempelajari bagaimana implementasi IT terhadap bisnis digital itu sendiri. Nah, itulah dibutuhkan skills. Nah, bagaimana mendapatkan skills? Tentunya kita harus learn. That's why mungkin kita harus mengambil course atau program studi yang berkaitan dengan related dengan digital transformation. Kemudian ada proses. I think it's bounce sorry-nya. I'm not sure. Okay. Kemudian proses, right? Based on pengalaman saya di industri, gitu. Halo, Bu Rianti, sepertinya ke-mute ya suaranya. Oh iya. Okay, let me share my screen again. Oke. Oke. Jadi let me repeat again. In digital transformation ya, yang kita butuhkan itu bukan hanya people. Nah, jadi kalau untuk people pastinya kitalah yang berperan penting di sini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk melakukan berperan penting di transformasi digital, yaitu penting ya untuk memahami konsep IT. Nah, mungkin kalau berpikir bahwa oh IT harus coding, tidak gitu kan ya. Tidak semua kita itu kita hanya perlu we have to have knowledge ya, tapi bukan berarti kita harus kompeten semua, harus bisa mahir coding. Tapi tentunya setiap kita itu ada passion kita masing-masing. Honestly bagi saya, kenapa saya ngambil S2 di Management Information System? Karena saya suka menganalisis. Nah, cuman kalau teman-teman tertarik misalkan di sistem analis atau bisnis analis, kemudian analis itu harus belajar menganalisis sesuatu itu dengan details. Maksudnya apa namanya? Contoh kecilnya aja. Mungkin
kamu mendapatkan informasi harus bisa melihat from different angles. Nah, karena apa? Waktu kita, let's say ada sistem error gitu kan ya, itu tidak selalu semestinya itu adalah bugs ya. Bisa jadi itu adalah disebabkan oleh human errors, bisa jadi karena, skills of user gitu kan ya. Makanya kita, melihat berbagai hal gitu kan ya. Nah, kalau memang itu sudah pasti, oke, secara proses SOP, kemudian ada lagi mungkin fill up datanya juga sudah benar gitu kan ya. Nah, barulah di situ kita melihat bahwa, oh ini adalah permasalahannya sistem. Nah, jadi untuk digital transformation itu, tentunya kitalah yang berperan penting, ada people, ada proses, ada data, dan ada teknologi. Kenapa? Teknologi yaitu adalah tools untuk mensupport pekerjaan kita lebih mudah. Nah, mungkin, teman-teman kalau melihat, iya, mungkin banyak perusahaan masih menggunakan spreadsheet, tapi currently, kita dari industri itu berusaha untuk, how to say, meminimalisir penggunaan manual things. Kenapa? Karena bakalan banyak terjadinya human errors, for example, apalagi berkaitan dengan data. Makanya kita berusaha mempunyai juga ada concern mungkin prefer untuk, develop, application dia sendiri. Nah, contohnya ya, based on my experience, dulu kita pakai third party gitu kan ya. Nah, kemudian, akhirnya, eee, kita punya develop our, ini kita sendiri lah gitu kan ya. Nah, baik itu kita bisa me-manage datanya, sistemnya, dan lain sebagainya. Nah, begitulah perlunya digital transformation, dan kita juga merasakan gitu kan ya, seperti saya bilang tadi mungkin shopping, nah itu kita, mungkin dari UMKM sendiri gitu kan ya, dari konvensional bagaimana juga move untuk menjual, di secara, in digital, dan makanya dibutuhkan juga ilmu berkaitan dengan digital marketing. Nah, kemudian, ada lagi yang berkaitan dengan, benefits of digitizing. Nah, mungkin, kalau kita seperti yang saya jelaskan tadi ya, semua industri terdampak digitalisasi. Nah, mungkin di salah inovasi dan teknologi baru. Di situ teman-teman melihat bahwa pentingnya kita untuk beradaptasi dengan teknologi. Nah, mungkin teman-teman pernah, dulu pakai BlackBerry, ada Nokia, dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, sekarang padahal mereka adalah pionir dulunya gitu kan. Sekarang left behind itu apa? Karena adaptasi dengan teknologi, yang, gercep lah mungkin gitu ya. Sehingga yang lain berkompetisi bagaimana untuk increase services. Nah, yang satu masih, still to, stick on their principle. Nah, sehingga apa yang terjadi ya akhirnya tertinggal atau nah matrix itu, kayak, how we evaluate gitu kan ya, our standard. Let's say, untuk achieve KPI ya, jadi kita itu ada goals. Nah, sama juga dalam hidup kita punya ada goals juga. Nah, begitu juga industri gitu kan ya. Nah, sehingga kita perlu menganalisis data dan melakukan, cek lah seperti itu. Kemudian, juga sebagai, if you guys nanti di startup gitu kan ya. Nah, kalau di startup itu, apalagi kita harus siap menerima perubahan. Bisa jadi ya pengalaman saya sebagai sistem analis, bisnis analis, kemudian, product analis, kemudian sekarang data integration manager, itu still, involved di UAT testing gitu kan ya. Jadi banyak hal yang dipegang sebenarnya kalau di startup, karena kita, limit of, people juga gitu kan ya, jadi kita banyak yang kita pegang. Nah, kemudian, terkait
mungkin di sini ada dilihat UI UX design. Nah, kita juga ada, mata kuliah interaksi manusia dan komputer, itu lebih berkaitan banget dengan UI and UX design. Nah, keunggulannya itu nanti teman-teman bakalan, bikin project ya biasanya itu, biasanya kalau di kita itu kita kasih, kebebasan misalkan, berkaitan dengan bisnis apa yang mau dia, mahasiswa develop gitu kan ya. Karena I believe setiap orang itu punya passion-nya masing-masing. Seperti tadi Adit Adit itu juga punya, eee eee, bisnis yaitu berkaitan dengan vehicles kalau nggak salah itu mobil ya. Nah, otomotif gitulah, gitu kan ya. Nah, mungkin yang lain ada ketertarikan di bidang lainnya. Nah, sehingga disitulah selain kuliah ya, selain belajar mata kuliah itu sendiri, teman-teman juga explore apa yang bisa nih, kita, bikin gitu kan ya. Kemudian, untuk, Creative and Technological Tools, ya misalkan, bisa juga mungkin menggunakan Canva, Figma, dan tentunya ada berbagai tools yang bisa kita manfaatkan. Kemudian, untuk career roadmap di bisnis digital. Nah, mungkin untuk awal-awal ya, kita setelah selesai kuliah gitu kan ya, bagaimana karir saya ke depannya gitu, pasti khawatir. Karena saya juga dulu, siswa dan juga mahasiswa pada saat memilih jurusan itu saya khawatir, saya ini mau arahnya kemana gitu kan ya. Tapi waktu itu, saya sudah berpikir bahwa untuk IT karena saya tidak passion di bidang, eee, really too technical, tapi saya mengerti gitu kan ya, tapi saya tidak terlalu intense to that, makanya saya, berpikir bahwa, "Oh enaknya jadi bisnis analis nih," gitu kan. Jadi waktu saya mulai kuliah saya sudah menetapkan arah saya kemana gitu kan ya, dan, to be honest alhamdulillah I achieve my goals gitu kan ya. Setelah selesai kuliah saya langsung, mendapatkan kesempatan untuk menjadi sistem analis ataupun, bisnis analis gitu kan ya. Nah sampailah sekarang saya, yang meng-handle tentang, data integration lebih ke partnernya gitu kan ya. Nah kemudian begitulah di entry level kita bisa jadi digital marketing, kemudian nanti, data analis, business analis, UI UX designer junior misal example ya, content creator dan lain sebagainya. Nah setelah teman-teman mendalami itu tentunya kita bakalan meningkat lagi, sudah ada di setelah 2 tahun kerja, nanti akan ada di mid level, nah, kemudian ada jadi senior specialist atau sudah manager, kemudian, leadership atau expert. Nah, kalau misalkan kita sudah expert, ataupun even in di mid level atau sudah di senior specialist, itu kita udah punya specialty, nah itu kesempatannya bukan hanya di industri gitu kan ya, seperti ada kegiatan di kampus, teman-teman bisa menjadi, keynote speaker gitu kan ya, untuk berbagi terkait, hal tersebut. Oke, nah bagaimana keunggulan kuliah di prodi bisnis digital? Pertama, kuliah dan bangun karir masa depan. Kenapa? Karena kita 3 tahun belajar teori di kelas ya, kemudian 1 tahun kita bakalan terjun langsung di perusahaan. Nah, jadi teman-teman merasakan, "Ih, gimana sih dunia kerja ya? Kira-kira gimana?" Gitu ya. Nah, disitulah kita bisa bangun karir masa depan di Cyber University, di prodi bisnis digital juga gitu kan ya. Nah, kemudian siap bersaing di industri 4.0 and 5.0. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, itu kita kurikulum itu mungkin secara tugas ya, bukan hanya teori. Misalkan ditanya, "Apakah definisi pemasaran digital?" Lah, kalau begitu kan teman-teman bisa cari ya di ChatGPT aja sebentar selesai ya. Nah, tapi kalau di sini kita kasih misalkan project, nah project itu lebih berkaitan dengan, industri. Misalkan dan juga kalau di kelas saya yaitu, di salah satu mata kuliah inovasi dan teknologi baru, saya juga mempersiapkan mahasiswa bagaimana meng-improve communication skills. Jadi kita ada debate gitu kan ya. Debate-nya tentang apa? Ya again karena mata kuliahnya inovasi dan teknologi baru, ya debate-nya berkaitan dengan, teknologi itu sendiri gitu kan ya. Kemudian proyek nyata, pengalaman nyata karena proyeknya again berkaitan dengan, reals gitu kan ya. Kemarin itu ada juga, yang di interaksi manusia dan komputer, ada dia, bikin, eee, program tentang how to,
documents tentang untuk buku gitu kan ya. Nah, bagaimana preferences-nya, menyarankan buku yang mana nih gitu kan ya. Kemudian di enterprise resource planning itu ada teman-teman itu how to say, develop bagaimana ya lainnya mungkin teman-teman pernah mendengar SAP gitu kan, SAP ERP gitu kan ya, Enterprise Resource Planning, mungkin dari segi marketingnya, human resource-nya, dan lain sebagainya. Itu proyeknya benar-benar dilakukan terdiri dari beberapa modul gitu kan ya. Nah, kemudian mentor yang sudah terbukti di lapangan gitu kan ya. Kalau kita di bisnis digital juga dan di Universitas Cyber Indonesia, dosennya juga banyak yang ada pengalaman di praktisi bukan hanya di akademisi gitu kan ya. Nah, mungkin untuk di prodi bisnis digital itu sendiri kita ada Prof Dana, ada Dokter Ai, ada Dokter Anang dan juga Bu Vivi yang juga merupakan PhD kandidat ya. Dan mereka juga merupakan orang-orang yang memang sudah berpengalaman juga di lapangan gitu kan ya. Jadi bukan hanya di akademisi. Nah, kemudian give me a second. Oke. Nah, kemudian ada di pionir fintech di Indonesia. Nah, seperti yang Pak Aji, Bu Vivi sampaikan bahwa kita adalah the first fintech the first fintech university in Indonesia. Nah, bagaimana sekarang juga kalau kita lihat adanya Aftex gitu kan, Association Fintech, karena teman-teman pakai KRIS gitu kan ya. Itu adalah salah satu peran fintech di sini gitu kan ya. Bahkan untuk KRIS itu sendiri kita bisa pakai juga di luar negeri. Kemudian jangkauan global sejak dari kampus. Kenapa? Oh iya, mungkin teman-teman wondering karena Cyber University ini masih baru loh kampusnya gitu kan ya. Tapi kita di sini tentunya meskipun kita quite new to the market, tapi kita meng-offer program bagaimana mahasiswa juga memiliki pengalaman global. Currently kebetulan saya sebagai head of koordinator untuk student mobility. Nah, kemarin seperti yang Pak Aji jelaskan tadi, kita mengadakan student mobility antara University Teknologi Petronas Malaysia. Itu merupakan universitas swasta yang ternama juga lah di Malaysia ya. Nah, kalau teman-teman tahu Petronas itu kayak kita punya Pertamina lah gitu di sini gitu kan ya. Nah, itulah ada kaitannya dengan tersebut. Makanya namanya University Teknologi Petronas. Kemudian kita juga bakalan mahasiswa Universitas Cyber Indonesia bakalan ke UTP pada akhir Agustus ini gitu kan ya. Nah, jadi begitulah di prodi bisnis digital. Kita bukan hanya berpikir tentang teori atau materi kuliah di kelas, tapi kita juga bangun karir masa depan dan me-encourage mahasiswa. Mungkin Kak Baga sendiri nanti mungkin bisa share ya. I believe bagaimana dosen juga me-encourage untuk keluar dari zona nyaman gitu kan ya. Akhirnya alhamdulillah ya Bagas juga sampai ke sana dan mendapat penghargaan juga yang terbaik di sana. Nah, jadi all I can say, kami menyiapkan kamu menjadi pemimpin bisnis digital masa depan melalui program Prodi Bisnis Digital Cyber University. Nah, kemudian let's join us karena ini adalah salah satu foto ya waktu yang kita student exchange kemarin. Nah, itu jangan tunggu siap untuk mulailah untuk menjadi siap. Kemudian kesuksesan dimulai dari langkah pertama yang kalian ambil hari ini. Jadi langkah pertama itu menentukan kita untuk kedepannya dan tentunya saya berharap teman-teman di sini semua jadilah generasi digital yang memimpin masa depan. Oke, nah mungkin ini beberapa foto ya. Ini setelah UAS kemarin gitu kan ya. Nah di sini itu
mata kuliah inovasi dan teknologi baru gitu kan ya. Jadi, teman-teman waktu itu dia mempresentasikan projeknya dan itu ya, masing-masing ini individu projeknya dan, masing-masing dari mereka itu mengerjakan projek yang berbeda. Setiap orang memiliki projek yang berbeda-beda gitu kan ya. Kenapa begitu? Saya, berharap dengan kita explore bareng-bareng dengan mungkin, let's say A dia explore tentang, kesehatan gitu, bagaimana inovasi dan teknologi di bidang kesehatan, di bidang lainnya. Jadi kita itu kaya akan, pengetahuan dari teman-teman lainnya juga gitu kan ya. Nah kemudian seperti teman-teman lihat di sini, ini adalah, mentoring program, dengan mahasiswa ya, dengan, eee, kemudian memberikan input tentang projeknya. Ini juga, I think di library corner ya, library corner kita itu menarik ya untuk, dan nyaman juga untuk kita diskusi dan kemudian ini kita ada podcast. Nah, kalau teman-teman tertarik di podcast nanti kita juga ada, eee, apa namanya, untuk berbagi sharing melalui podcast. Jadi intinya itu adalah kita bukan hanya skills teknologi, tapi juga skills komunikasi dan juga, apa namanya, bagaimana beradaptasi. Karena nanti pada saat kita di industri kalau teman-teman jadi bisnis digital untuk beradaptasi itu, apa namanya, ya kita bakalan berinteraksi dengan berbagai pihak gitu kan ya. Mungkin dari bisnis analis sendiri ya, all I can say kita harus berkaitan dengan produk, dengan engineering, dengan orang QA, belum lagi, tekanan dari, top management sana sini. Jadi saya percaya bahwa apabila kita sudah memiliki communication skills yang bagus, teknologi skills yang bagus, nah yang mungkin nanti akan didapatkan melalui, apa namanya, teori di kelas dan juga magang, teman-teman bakalan siap untuk bersaing di dunia global. I think, that's all from me and thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, materi yang sangat menarik. Terima kasih Bu Rianti atas pemaparannya. Ini belum apa-apa udah langsung ada yang nanya nih, Bu Rianti. Jadi kita langsung aja ya sesi Q&A. Dari penanya pertama, bagaimana cara mengidentifikasi peluang bisnis digital di luar e-commerce yang jarang dilirik namun potensinya besar? Itu pertanyaan pertama. Boleh silakan dijawab, Ms. Rianti. Oke, Dari Quina ini, dari Quina. oke, good question from Quina ya. Jadi, saya paham mungkin pertanyaan ini, karena kalau kita lihat selalu yang diiniin e-commerce gitu kan ya. Nah, mungkin salah satunya itu adalah sesuatu karena yang, dekat dengan kita kali ya. Tapi sebenarnya adalah banyak hal lain lagi, di mana, selain di luar e-commerce ya, apa sih, yang bisnis digital itu bisa, solve it, right? Nah, mungkin, yang pertama itu adalah, mungkin teman-teman pernah mendengar terkait, AI and machine learning juga lah gitu kan ya. Nah, kebetulan, berkaitan dengan proyek ya, itu sebenarnya applicable untuk segala hal gitu kan ya. Untuk machine learning, untuk proyek saya sedang mengerjakan berkaitan dengan, UMKM, di mana kita menyiapkan bagaimana readiness dari, UMKM itu, secara psikologi gitu kan ya, tapi menggunakan machine learning gitu kan ya. Jadi, eee, all I can say, untuk segala peluang itu di berbagai bidang gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman pikir, "Oh bisnis digital saya fokusnya e-commerce doang." Enggak gitu kan ya, itu banyak gitu kan ya. Makanya tadi kita, kalau kita lihat itu selain di digital marketing itu ada baik itu berkaitan dengan data, content marketing, kemudian software as of service dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi, secara, intinya itu adalah apalagi dengan konsep yang saya jelaskan tadi bahwa di bisnis digital itu adalah menggunakan,
how to say, like transformasi lah gitu kan ya, dari yang kita manual into digital things, sehingga kita perlu mengintegrasikan 4 faktor yang tadi di framework gitu kan ya. Ada people, ada proses, ada data, dan juga ada teknologi di dalamnya. Itulah bisnis digital. Nah, selagi dia consist of this 4 aspect, itu itu sudah terkena dampak dari bisnis digital itu sendiri gitu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan dari Kuina tadi. Kebetulan tadi disinggung 4 aspek, ada pertanyaan lanjutan juga, Miss Rianti, saya bacakan lagi ya. Jadi ini dari Nadia Sofwa, dari SMKN 25 Jakarta, bidang keahlian bisnis digital. Pertanyaannya adalah, karena dia ini udah termasuk siswi jurusan bisnis digital yang diibaratkan belum terjun begitu jauh kepada keempat faktor yang ditampilkan tadi. Menurut Ibu, dari keempat faktor tadi sebagai langkah awal nantinya kita akan terjun ke dunia kerja atau melanjutkan ke dunia perkuliahan, faktor mana sih yang lebih penting untuk kita pelajari terlebih dahulu? Kebetulan tadi juga disinggung nih sama Bu Rianti, keempat faktor ini. Okay, thank you for the question. Let me read again. Ini dari Nadia Sofwa. Oke, nah untuk di sini ya, karena kita adalah people, proses, data, dan teknologi ya, tentunya itu dari kamu sendiri dulu. Nah, dari people-nya dulu nih, karena kamulah yang berperan penting untuk mentransformasi digital. Nah, oleh karena itu, ya disarankan untuk, karena kalau memang tertarik dengan bisnis digital, langkah pertama adalah ambil kuliah dengan jurusan bisnis digital itu sendiri, karena kamu harus improve skills kamu dulu. Nah, pada saat kamu sudah masuk ke program bisnis digital, disitulah nanti kamu bakal mendapatkan ilmu, dan tentu seperti yang saya jelaskan tadi, ada teknologi-teknologi yang bakalan kita pelajari juga gitu kan ya. Dan peminatan yang lebih rinci gitu mungkin ya Bu Rianti. Iya. Dengan pembinaan kita juga ada di sini unit cyber center atau cyber career, di mana Ibu Rianti ini juga adalah part of being the cyber centernya Cyber University. Jadi nanti pembimbingan karir kalian, pengarahan kalian mulai dari itu tadi sudah disebutkan juga soft skill-nya, kemampuan berbicara, public speaking, membuat CV, itu nanti juga akan ada banyak kali pelatihan-pelatihannya dari cyber center gitu. Oke, maybe ada last one question. Saya lihat sih ada lagi ya. Dari Queena juga, bagaimana sih cara membangun brand yang autentik dan terpercaya di media sosial agar tidak terlihat seperti ikut-ikutan atau FOMO yang sedang terjadi tren viral sekarang ini, mengingat sekarang semua brand baru bermulai dari sesuatu yang trending. Jadi terkesannya FOMO atau ikut-ikutan gitu. Ada nggak tipsnya gitu, Mr. Rianti? Iya, again, yang pertama adalah kita harus tahu, mungkin saya klarifikasi dulu deh. Ini bangun brand yang autentik ini maksudnya lebih ke personal branding atau ke produk ya? Mungkin dari personal branding kali ya, kalau mau jadi content creator bisa jadi gitu kali ya. Oke. Kalau untuk personal branding ya, yang pertama itu again kita harus memahami diri kita sendiri dulu. Karena apa? Kalau mungkin teman-teman lihat yang viral ikut-ikutan hanya dengan FOMO itu sebentar, nggak akan terlalu lama sustainability-nya gitu kan ya. Jadi kita itu jangan berpikir untuk sekarang aja gitu kan ya, tapi kita harus melihat masa depan. Makanya kalau misalkan saya personally kalau menganalisis sesuatu, saya bakalan melihat aspek dari kalau sekarang saya ngambil langkah ini, itu beberapa tahun ke depan saya bakalan seperti apa gitu kan ya. Jadi apalagi untuk personal branding ya, itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau kita sudah memasuki dunia perkuliahan, itu akan menjadi personal branding sampai kita ke dunia kerja. Jadi you should understand yourself gitu kan ya. Dan kita harus juga menerima saran gitu kan ya. Personally kalau saya bilang saya lebih senang dipuji apa dikritik gitu kan ya. Saya lebih senang dikritik gitu. Kenapa? Pada saat orang yang jujur itu adalah orang yang mengkritik kita. Disitulah kita belajar bagaimana kita mengimprove diri kita. Tapi kalau orang memuji, belum tentu memuji. Karena itu bisa saja formalitas gitu kan ya. Sedangkan, tapi kalau saya mendapat kritikan gitu kan ya, itu, kekurangan saya di sini nih.
saya harus belajar di sini nih, ini nggak benar gitu loh di situ. Jadi personal branding kita harus memahami diri kita sendiri, tentukan tujuan kita, nah dari situ kita menentukan langkah-langkah how we achieve our goals. Seperti itu. Thank you. Oke, semoga menjawab ya itu pertanyaan dari Quina, mungkin pertanyaan lanjutan tadi. Dan juga Nadia, thank you yang udah bertanya dua orang ini di sesi pemaparan materi utama kita. Kayak kalau gitu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rianti Rozalina atas pemaparan yang sangat menarik dan sangat inspiratif tentunya membuka membuka pikiran calon-calon mahasiswa untuk tahu nih apa sih bisnis digital sampai ke career path-nya mereka nanti ke depan. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih Miss Rianti dan kita akan bergabung ketika ada pertanyaan untuk Miss Rianti. Thank you. Oke, kalau gitu teman-teman sekalian kita akan lanjut ke acara berikutnya mengingat waktu ya yang terus berjalan. Acara selanjutnya yaitu testimoni dari para alumni dan juga mahasiswa Prodi Bisnis Digital. Sebelumnya saya ingin menginformasikan dua hal. Tentunya yang pertama untuk teman-teman audiens yang ada di Zoom ini boleh banget dan kami persilakan untuk tap-tap emoticon di layar sebagai bentuk apresiasi selama bincang-bincang kita sama alumni dan juga mahasiswa berprestasi kelak. Dan yang kedua akan ada hadiah menarik lagi-lagi untuk penanya terbaik. Jadi tolong disimak dan siapkan pertanyaan terbaik untuk kakak-kakak alumni dan juga mahasiswa berprestasi dari Prodi Bisnis Digital. Oke, siap ya? Kalau gitu kita langsung saja panggil Kak Destiani Pusparini. Apakah sudah hadir di layar? Silakan join bersama saya, Kak Desti. Udah, halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Desti? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Kak? Apa kabar Kak Nisa dan semuanya? Sehat semua juga? Sehat kita semua di sini sehat. Ini kita lagi acara open house Prodi Kakak Bisnis Digital, yaitu untuk menyambut para calon mahasiswa-mahasiswa di Prodi Kadesti ini, gitu ya. Jadi kami juga berkenan untuk mendengarkan cerita-cerita Kadesti terkait perkuliahannya di Cyber University sampai dapat pekerjaan yang saat ini, gitu ya. Ini kan dari alumni tentunya kan. Dari PT Bank Raya pekerjaan saat ini, betul Kadesti? Ya, betul. Saya sekarang di Bank Raya Indonesia, kami satu grup dengan BRI. Betul. Oke, kalau gitu kita langsung saja dengar cerita-cerita dari Kak Desti, nanti kita lanjut lagi bincang-bincangnya bersama saya. Iya, langsung aja biasanya apa yang pengalaman, bagaimana kita dapat ilmu yang bisa sepadan dengan apa yang menjadi karir kita saat ini ya. Kalau kebetulan saya waktu itu masuk program di teknik bisnis digital sebagai angkatan pertama. Jadi kami benar-benar belajar bagaimana lagi yang awalnya kami kan harus seiring dengan pekerjaan yang kami saat itu memang kami sudah menyambi sambil kerja ya, Kanisa ya. Betul. Jadi kita materi-materi pembelajaran, materi perkuliahan itu kita diberikan itu tidak main-main ya. Jadi dan bukan sembarangan. Jadi memang dari awal kita diberikan basic materi perkuliahan yang benar-benar dari awal, lalu diajarkan langkah-langkah berikutnya, materi-materi pembekalan yang menunjang sangat, tidak hanya khusus ke bisnis digital, tapi ruang lingkupnya pun bisnis umumnya juga kita dipelajarin seperti kita diajarin statistik, manajemen keuangan yang relate sekali dengan kami khususnya saat ini kami kan sebagai karyawan di Bank Raya ya Mbak ya. Jadi memang itu bermanfaat banget sama pekerjaan kita yang kita jalani sehari-hari seperti itu. Kalau gitu sejauh apa sih ketereratan prodi bisnis digital nih dengan industri atau perusahaan yang lagi Kak Desti tempati sekarang ini? Contohnya aja seperti saat ini kan kebetulan kalau saya kan di divisi marketing ya, marketing divisi komersial bisnis division yang bergerak untuk menangani pendanaan maupun kredit dan dana. Dan di sini kami langsung berperan langsung untuk memberikan kredit dan dana itu ke bagian korporasi khususnya perusahaan-perusahaan besar dengan limit yang cukup besar, dan di situ juga
otomatis apa yang ilmu yang kita dapatkan seperti kita manajerial keuangan, manajemen keuangan, terus analisa bisnis, statistik, terus otomatis itu pasti terpakai keseharian. Jadi benar-benar saat kita mengerjakan pekerjaan kita itu ditunjang dengan materi-materi perkuliahan itu memang masuk gitu ya. Dan kalau ke depannya bisa jadi karena Bank Raya ini udah sebagai bank digital, itu akan terus akan terus tumbuh dan seiring sejalan dengan materi-materi digital lainnya yang kita dapat gitu ya saat kita kuliah, seperti mungkin kalau saya kan bukan bidangnya IT, jadi kayak kurang ngerti lah ya Mbak ya untuk membicarakan arah ke sana gitu. Tapi kalau untuk marketingnya itu support sekali Mbak. Oke, kalau gitu materinya itu fresh from the oven kali ya, bisa dibilang untuk Oke, bisa dipakai di dunia kerja. banget bisa banget. Terus kalau implementasi dari prodi itu yang paling sering kepake apa Kak? Berarti digital marketing kali ya, kan kita kalau nggak salah ada mata kuliah digital marketing, nanti mohon dikoreksi oleh Ibu Kaprodi kalau nggak Digital salah. marketing, ya, komunikasi bisnis juga sama ya. Digital marketing itu kan ada juga ya di dalam materi perkuliahan waktu itu ya. Terus, aduh agak lama ya karena Iya, karena 2018 angkatan pertama ya. 2021 kelar ya angkatan pertama ya. Bu Vivi, mohon maaf agak mancing-mancing juga nih Bu Vivi, ada Bu Vivi di sini malu. Iya Kak, saya sih yang berasa banget manajemen keuangan sih Kak yang Ya saat ini karena mungkin kan setiap yang hari ingat ya Bu. dosennya dulu kali Mbak Desti, favoritnya Ya Bu. siapa? Oh iya, diajarin gitu. Ya. Kemudian relate Yes, dengan dunia kerja. Ya, relate dengan banget keberhasilan di Mbak Desti perbankan. sekarang sih kita appreciate ya. Itu jadi contoh buat Alhamdulillah. teman-teman mahasiswa dan juga calon mahasiswa di sini. Iya, kalau gitu langsung deh di spill boleh. Tadi Bu Vivi udah titip pertanyaan dosen favoritnya siapa dan posisi sekarang di pekerjaannya mungkin apa? Bisa diceritakan Kak Desti kepada calon adik-adik mahasiswa kita. Hampir semua dosen tuh support sekali ya. Jadi kalau bilang favorit sih ada Pak Ai, Bu Vivi, Prof Hari dulu ada eh, banyak lah ya. Jadi dosen-dosen yang sangat Sangat eh, kooperatif sepertinya ya sangat kepada banget, dan mahasiswa. mereka tuh dia tidak hanya untuk kita ngebahas materi pelajaran, tidak, tapi kita bisa diskusi mengenai hal umum lainnya ya Kak ya, yang saat itu sedang hype ya. Dan kita kadang-kadang pekerjaan kita yang kita Pak nih gimana sih kalau misalkan kita menemukan hal-hal yang baru di otomatis dari mata perkuliahan lalu kita implementasi di pekerjaan agak-agak sulit, kita bisa tanya diskusi di saat kita perkuliahan itu Kak. Seperti itu sih. Oh, setuju, setuju. Jadi memang eh, begitu corporate gitu ya. Iya, Kooperatif lah ibaratnya gitu para dosennya dengan mahasiswa yang ada. Oke, Kak Desti, mungkin ada betul. pesan-pesan nggak sih untuk calon adik mahasiswa? Kenapa sih harus milih prodi BD gitu? Eh, Milih untuk menjadi di bisnis teknologi bisnis digital, karena jangan disangka hanya ruang lingkup hanya digital saja yang diberikan materinya, tidak, tapi semua ruang lingkup materi perkuliahan ini di dalamnya tuh dikupas tuntas gitu ya, detail, dan materinya tuh di apa ya, dikemas dalam tidak terlalu rumit materinya dan detail. Setiap kali kita pembelajaran pun kita bisa total untuk mengerti mengenai materi-materi tersebut, lalu terus tidak sulit untuk kita misalkan kita ada kendala-kendala apapun saat perkuliahan atau saat kita ingin mengerti tentang hal lain, itu kita bisa dibantu di prodi tersebut. Cuman kita tuh merasa jangan melihat kampus ini terlalu apa ya, kecil baru, dia tidak, Setuju, tapi kita harus lihat betul. dalamnya seperti apa, karena kita Karena yang sudah kita yang sudah ada lahir dari sana gitu loh, yang udah betul, kita karena tahu. tentunya sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil, betul ya Kak Desti? Betul, betul sekali, Wah, betul Kak. sama ini. Ya. Kalau gitu kita langsung saja nih, ada yang nanya tantangan yang dihadapi di bisnis digital, terus gimana strategi menghadapinya? Mungkin tantangan selama Kak Desti ini berkuliah, itu apa sih? Terus gimana cara menanganinya sebagai mahasiswa?
pada waktu itu. Tantangannya Mungkin ini kita kan pertanyaan lebih umum juga ya, Mbak Nisa. iya, Ya nanti kan Harusnya bisa bisa ke dijawab, nanti narasumber. saya tanya juga ke Kak Prodinya. Kebetulan ini iya. lagi sama Kak Desi. Apa aja sih tantangan yang dihadapi selama kuliah di bisnis digital? Mungkin apa aja? Terus nanti ada pertanyaan selanjutnya juga. Tantangannya saat itu mungkin ini ya apa bagaimana sih kita menyelaraskan antara apa sih namanya mm, materi-materi perkuliahan yang saat itu memang kita harus eh, memiliki apa ya kita harus kuat gitu hasilnya harus baik gitu karena kita juga dituntut ini alumni pertama loh jangan macam-macam jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada adik-adiknya gitu seperti itu jadi kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi yang terbaik gitu loh terus membangun tim gimana maka pertanyaan Ini lagi satu lagi deh Kak, sebagai alumni, apa sih sarannya terhadap mahasiswa baru bisnis digital agar lebih punya banyak peluang untuk mengembangkan diri selama kuliah? Ini ditanyakan khusus kepada alumni. Tips kita and berani trick-nya mungkin ya, saran-sarannya buat mahasiswa di bisnis digital tuh untuk punya peluang yang lebih banyak untuk mengembangkan diri tuh seperti apa? jangan pernah berhenti untuk mencoba untuk hal-hal baru. Jadi kita misalkan saat kita udah terjun langsung ke dalam satu bisnis, kita mencoba lebih untuk survive, belajar lagi, jangan takut untuk salah dan jangan takut untuk kalah seperti itu sih. Oh, itu tips and trick-nya dari kakak tingkat Oke, pertama, iya. lulusan pertama gitu ya. Oke, semoga menjawab itu pertanyaan dari Naisila tadi. Ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin ini ditujukan kepada dosen ya, dalam hal ini Kak Prodi Bisnis Digital. Kalau gitu, Kak Desti, terima kasih atas bincang-bincangnya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi terkait alumni tentunya, akan saya panggil Kak Desti untuk bergabung dengan kami di layar. Terima kasih Kanisa. Terima kasih Kak Desti, sehat selalu. Kalau gitu kita langsung ya membacakan Q&A atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk, karena banyak banget ternyata dari tadi audiensnya tuh nggak berhenti gitu. Saya udah baca beberapa pertanyaan ini, sepertinya udah lebih dari 5 gitu ya. Kalau gitu kita balik lagi ke pertanyaan. Yang pertama, mungkin ditujukan untuk ke dosen, dalam hal ini Kak Prodi, bagaimana cara memulai bisnis digital dari nol, dan saat ini platform digital yang sangat worth it dan banyak digunakan untuk bisnis digital itu apa aja? Gitu. Mungkin boleh dijawab, Ibu Vivi Afifa. Ini pertanyaan dari Fajrin dari YKPBR. Silakan, Ibu Baik, Kak Nisa, terima kasih juga yang bertanya itu siapa ini? Fajrin. Hmm. Memulai bisnis digital dari nol. Nah, di sini sebetulnya ada Kak Bagas nih, yang juga salah satu perintis. Jadi, alhamdulillah, walaupun ini kampus baru, tapi kita udah bisa membuktikan bahwa lulusannya memang mampu membangun bisnis sebagai digital entrepreneur. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari semasa kuliah. Stimulasi awalnya mungkin dari tugas dosen gitu ya. Kemudian memberanikan diri ikut lomba di tingkat lokal, kemudian tingkat nasional gitu ya. Dan tapi awalnya dari saya kenal yang Gypsy Research contohnya. Itu dari hobi membuat mengerjakan tugas kuliah berbasis riset waktu itu. Kemudian itu menjadi sebuah ide melahirkan sebuah perusahaan di bidang research gitu kan. Jadi yang pertama adalah temukan ide berdasarkan passion, kebetulan itu seperti itu. Kemudian validasi ide bisnis tersebut gitu kan. Nah, pilih model bisnis digital seperti apa, kemudian bangun identitas brand. Nah, identitas ini bisa dibangun dengan berbagai cara gitu ya. Jelas nama yang unik, kemudian bisnis yang Target jelas, sasaran. masa yang jelas, gitu ya, target pasar yang jelas, gitu ya, apa yang dijual juga produknya jelas, gitu kan. Kemudian dibuktikan karena ini masih mahasiswa, memvalidasinya itu lewat lomba dan kemudian kita menang juara satu tingkat nasional di Institut Teknologi 10 November di Surabaya dan alhamdulillah sampai sekarang bisnis yang diawali dari kampus ini sustainable dan makin besar gitu kan. Kemudian siapkan infrastruktur digital. Ada website, akun sosial media. Nanti Kak Bagas bisa sharing juga. Follow Gypsy Research misalnya. Ini salah satu perusahaan yang dimiliki oleh
lulusan prodi bisnis digital yang awalnya memang dirilis dari selama jadi mahasiswa, kemudian bangun audiens, kemudian optimasi scale up, itu banyak hal-hal yang bisa dilakukan di bisnis saat ini. Jadi platform yang worth it gitu ya untuk bisnis digital saat ini. Kalau memang kurang modal, sebetulnya nggak apa-apa gitu ya. Ada banyak media sosial gitu ya yang bisa kita gunakan. Kemudian kita juga lakukan berbagai tes gitu ya untuk monetisasi gitu ya. Apakah lewat berbagai apakah lewat website, apakah lewat konten gitu ya di berbagai eh, platform seperti itu. Jadi memang teman-teman dimulai dari ide yang kemudian divalidasi gitu ya, ide bisnis yang divalidasi, kemudian di apa eh, dibangun gitu ya, pelajari infrastruktur digitalnya, kemudian siapkan, mulai promosi, bangun audiens dan sebagainya. Oke. Bisa dimulai dari situ. Nah, Ada banyak mata kuliah yang bisa mendukung teman-teman ke arah sana di prodi bisnis digital gitu Mbak Nisa. oke. Dan ini bersambung juga dengan pertanyaan berikutnya, Bu. Terus gimana sih cara membangun tim bisnis digital lintas jurusan yang solid sejak kuliah? Kalau tadi kan Bu Vivi juga udah cerita Lintas kalau Bu Vivi ini jurusan. Oke. udah dari kuliah, berarti Asiknya sekarang di ada tim oh yang gitu. dari lintas jurusan. Gimana sih tipsnya? Apa sih perbedaan gaya kerja antar anggota atau apapun? Mungkin nanti juga bakal dijelasin juga sama Kak Bagas, tapi kan ini dari POV dosen ya. Ah, Gimana sih cara sedikit membimbing? aja dari saya mungkin ya sekedar tips nanti dari mahasiswa yang sebagai orang yang memang ada di situ langsung. Saya hanya mengamati ya. Betul, Cuma betul. saya melihat juga dosen tuh mendorong, memberikan motivasi ke mahasiswa. Dan memang kalau di CU gitu ya, Cyber University memang kampus ini kan baru lahir. Jadi sangat terbuka sekali. Kita tidak hanya bergaul dari satu jurusan. Betul. Jurusan teknologi informasi, di situ ada sistem dan teknologi informasi, sistem informasi, bisa langsung berkolaborasi dengan jurusan bisnis gitu. Di sini ada bisnis digital dan kewirausahaan. Bentuk tim dengan keahlian yang saling melengkapi. Gypsy Research itu bukan cuma satu prodi bisnis digital yang melahirkan. Ada dari sistem informasi, bisnis digital, dan juga kewirausahaan dengan keahlian yang saling melengkapi. Mulai proyek dari pilot project gitu ya, tentukan peran yang jelas dari setiap orang sehingga bisa berkolaborasi saling mendukung dengan maksimal sejak awal. Kemudian bikin eh, budaya komunikasi tim yang terbuka gitu ya, open feedback tanpa drama gitu ya. Betul. Kemudian ada pertemuan rutin. Saya pernah ngajarin nih waktu Bagas katanya dan teman-temannya bootcamp gitu ya di Bogor. Itu ada evaluasi rutin namanya tuh saya bilang WIFAL gitu, weekly gitu ya. Kita evaluasi yang kita lakukan. Seperti itu sih kira-kira sederhananya untuk membangun tim yang solid. Iya, dan untuk pertanyaan berikutnya tadi sepertinya juga sudah dijawab ya, Kuina, soal memulai Ya. bisnis dari modal kecil. Cuman mungkin ini ada pertanyaan Udah, selanjutnya. udah, udah dijawab tadi sih dimulai dari Eh, ide gitu ya gunakan betul, dan ini platform nyangkut seperti semua itu. ya dengan komunitas mahasiswa Hmm. dan segala macamnya. Iya, Nanti mungkin kita lanjut. waktunya sedikit sih soalnya nanti kita dengar dulu deh cerita dari mahasiswa berprestasi Kak Bagas yang punya banyak pengalaman praktis selama jadi mahasiswa, kemudian pengalaman di bisnis juga, pengalaman ikut lomba berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Seperti itu Mbak Nisa. Mungkin dari saya kan ada gambaran-gambaran ya tadi. Ya. Kurikulum kita yang memang multidisiplin mengkolaborasikan bisnis dan juga teknologi informasi itu bisa mendukung teman-teman untuk terjun ke dunia bisnis digital. Oke, Gitu itu Mbak Nisa. dari Bu Vivi kira-kira. Terima kasih Bu Vivi atas tanya jawabnya, sesi tanya jawabnya. Nanti kalau ada Sama-sama Kak pertanyaan Nisa. lanjutan yang terkait dengan pembelajaran ataupun mata kuliah akan saya panggil kembali di layar. Oke, Siap. teman-teman sekalian, sekali lagi diingatkan di Zoom kali ini untuk tetap tap-tap layar emoticonnya sebagai bentuk apresiasi terhadap pembicara selama bincang-bincang kita. Nah, tidak berhenti di KDST tadi, tapi di sini juga telah hadir mahasiswa berprestasi dari program studi bisnis digital. Ada Kak Bagas Indra Safrila. Kalau tadi kalian mendengar testimoni dari alumni, nah Kak Bagas ini adalah mahasiswa semester 7 yang saat ini sedang magang di PT DKS. Halo Kak Bagas, apa kabar? Halo Kak, suaranya aman nggak ya? Aman-aman. Oke, Semuanya? Oke. berhubung kita running out of time gitu ya, jadi kita langsung saja dengarkan Kak Bagas bercerita tentang testimoni selama berkuliah dan
bagaimana bisa meraih banyak prestasi baik individual maupun tim selama masa kuliah ini sampai dengan menjadi intern di perusahaan yang sekarang. Silakan Kak Bagas. Oke, baik. Terima kasih Kanisa atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman dan Bapak Ibu semua. Kenalkan nama aku Bagas Indra Safila, biasa dipanggil Bagas. Saat ini aku sedang magang di PT DKS. Dan di mana PT DKS ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sertifikasi dan juga audit. Nah, tadi kalau misalkan menyambung dari pertanyaan Kanisa, mungkin alasan utama aku memilih bisnis digital adalah karena program studi ini tuh program studi yang baru ya teman-teman. Jadi ini program studi yang masih fresh banget, masih bagus banget untuk kita terusin gitu. Jadi ya karena memang prospek kedepannya juga banyak ya. Prospek kedepannya bisa jadi digital marketing, bisa jadi data analis, bisnis analis. Jadi kenapa aku memilih bisnis digital ya alasan utamanya itu. Nah terus selain daripada itu ya aku saat ini sedang semester 7, sedang menuju semester 7 dan berkesempatan untuk mengerjakan skripsi lebih cepat juga. Jadi selama di bisnis digital ini aku mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pemahaman baru ya teman-teman. Nah, terutama mungkin dari segi prestasi lomba dari baik internasional, baik nasional maupun internasional yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Vivi ya. Jadi selama di kuliah ini memang aku dibimbing banyak ya sama dosen-dosen dari Brianti, Pak Ayi, Pak Anang, dan juga Prof Dana. Jadi aku sangat senang sekali bisa berada di bisnis digital ini dan dari bisnis digital ini aku juga memiliki kesempatan untuk menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2023-2024. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa aku dapatkan selama di bisnis digital dan juga di Cyber University ini. Terus selama di bisnis digital juga aku berkesempatan tadi ya kalau misalkan dari komen aku baca-baca sekilas yang dimana aku juga berkesempatan membangun bisnis yang namanya Gipsy Research dan memang di sini aku memiliki jabatan sebagai Chief Marketing Officer yang memang sangat relate sekali, sangat relevansi sekali dengan mata kuliah digital marketing yang ada di bisnis digital. Nah, sebenarnya Gipsy Research ini memang awal mulanya itu adalah bisnis tanpa modal ya teman-teman. Jadi kita menjual platform digital, kita membuat Gipsy AI namanya. Jadi itu Gipsy AI adalah sebuah platform digital yang membantu para mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Jadi awal mulanya memang kita dari ide. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Vivi juga awal mulanya itu ya kita melihat pasarnya dulu nih, kira-kira pasar dari series ini ramai atau tidak. Dan juga memang dari CEO kita, Bang Peter yang kebetulan dari bisnis digital juga, dia melihat bahwa bahwa si Gipsy Research ini memang memiliki pasar yang bagus, memiliki pasar yang luas juga. Jadi itulah kenapa kami membangun Gipsy Research selama kurang lebih 1 tahun ini. Dan alhamdulillahnya per April kemarin Gipsy Research sudah resmi menjadi PT ya teman-teman. Jadi kita sudah resmi berbadan hukum. Kurang lebih seperti itu, Kanisa, untuk penjelasan singkatnya. Oh iya itu luar biasa ya, pengalamannya banyak banget. Tapi diringkas-ringkas-ringkasnya karena waktu mungkin ya. Tapi Ya, ya betul. balik lagi ya. Jadi tadi sebenarnya suaranya agak mendep sih Kak Oh, Bagus. Nah, begitu ya. dan agak terlalu cepat tadi ceritanya. Jadi Ya, akan maaf kita ya. slow down lagi. Mungkin kita sambil talk show aja ya cerita-cerita santai tentang pertama deh di rundown lagi dari sekian banyak jurusan yang ada di Indonesia, kenapa akhirnya bisnis digital? Itu kena trigger apa atau karena udahlah coba-coba dulu gitu. Terus dan kenapa harus di Cyber University? Coba itu Kak Oke, Bagas. ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf ya kalau misalkan agak kecepatan. Jadi alasan utama memilih bisnis digital adalah karena memang bisnis digital ini adalah program studi yang baru, yang masih fresh juga, dan masih belum banyak kampus yang memiliki program studi bisnis digital. Jadi Betul. aku mengambil kesempatan dan mengambil tantangan lah ya, karena mungkin basicnya memang dari segi jadi SMP itu di multimedia teman-teman. Jadi sangat jauh sekali dengan dunia bisnis digital. Dan kenapa juga aku milih bisnis digital karena mungkin kemampuan aku di multimedia semacam fotografi terus ngedit-ngedit video dan aku tuh bingung gimana cara menjual produk tersebut gimana cara Oke. mendigitalisasikan produk tersebut jadi ya itulah alasan utama aku alasan lain mungkin kenapa aku milih bisnis digital gitu kan. Oh, jadi memang udah punya passion atau minat yang udah Kak Ya Bagas tahu dan akhirnya betul memilih bisnis digital sebagai betul. prodinya. Kan tadi juga udah disebutin tuh beberapa kali ikut lomba, terus di organisasi juga sebagai ketua BEM periode 2023-2024 Ya gitu ya. betul. Banyak banget lomba-lomba yang Kak Bagas ikuti. Apa? Sebutkan satu lomba yang paling berkesan dari Kak Bagas yang pernah Kak Bagas ikuti.
Oke, mungkin yang paling berkesan, semuanya sangat berkesan ya. Semuanya sangat berkesan sekali, namun ada satu yang sangat berkesan sekali, bahwa ini tuh nggak pernah terbayangkan bahwa saya akan mengikuti lomba ini, di mana saya memiliki kesempatan untuk pergi ke luar negeri, ke Malaysia, dan itu dibantu sama Bu Rianti juga. Pada saat itu, saya dibantu secara apa ya, secara masif juga sama Bu Rianti, dibantu dari segi semuanya lah, dari segi ilmu, dari segi pengetahuan, dari segi knowledge. Karena kan Bu Rianti juga basicnya dari Malaysia. Jadi Jadi itu pembimbingannya lomba, penuh dari dosen ya ya. betul, 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 betul. Tapi selain dari yang Malaysia itu ya ada dosen-dosen lain juga seperti Pak Anang. Pak Anang ngebantu di bidang PKM. Bu Vivi juga ngebantu yang di Surabaya, di startup Gipsy Research. Pak Ayu juga ngebantu dalam riset. Jadi semua dosen di bisnis digital itu saling melengkapi sih, saling membantu sehingga si mahasiswanya itu sangat tergugah untuk melakukan sebuah prestasi. Gitu sih Betul, Kanisa. jadi sistemnya itu kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Betul, betul Sinergi sekali. kuat gitu ya teman-teman. Nah, ini Betul, ada betul. pertanyaan dari Alika Naila Putri dari SMKN 25 Jakarta. Bagaimana prodi bisnis digital dapat membantu kakak dalam mengembangkan keterampilan yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini? Oke, oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi gimana caranya itu ya, karena mungkin base kita harus punya itu dulu ya, pengetahuan. Kita harus sering-sering knowledge, kita harus sering-sering cari dan juga riset. Dan gimana caranya adalah karena mungkin di Cyber University juga memiliki program 3 tahun kuliah 1 tahun magang. Jadi selama Betul. teori 3 tahun itu aku belajar teori banyak, belajar teori tentang bisnis analis, data analis, digital marketing, dan saat ini berkesempatan untuk mengimplementasikan itu semua di magang di PT DQS ini. Jadi gimana cara untuk membangun itu semua ya harus dari kemauan diri sendiri. Kalau misalkan kita udah dikasih banyak nih ilmu dari orang orang lain, tapi kalau misalkan dari kitanya nggak mau dan dari kitanya susah, jadi ya agak susah juga untuk berkembang ke depannya. Jadi balik ke diri sendiri dan kita harus bisa mengeksplorasi banyak hal lagi otodidak ya tadi yang disampaikan Bu Rianti juga. Kita harus keluar dari zona nyaman juga. Kita harus bisa keluar dari zona yang mungkin kita akan sedikit tenang di sana, tapi kita nggak akan bisa memiliki banyak banyak pengetahuan nanti. Jadi kita harus bisa keluar dari zona nyaman itu kita juga. Ya, itu nice diskusi sih dari Alika juga mungkin yang masih bingung dan apapun itu, tenang aja tadi juga udah disampaikan di sini kita banyak sekali pembimbingan dari dosen, ada unit cyber career juga yang dimana ketua unitnya juga dosen dari prodi bisnis digital itu Betul, betul. Dr. Anang Martoyo gitu kan. Betul, Dr. Anna Marley, betul sekali. Itu sedikit sekilas ya tentang unit. Tadi juga udah disinggung program CLP 3+1, 3+1, yaitu kuliah 3 tahun dan 1 tahun magang. Jadi teman-teman magang kita ini 1 tahun, bukan 1 semester. Kalau 1 semester itu hanya 6 bulan, tapi kalau di sini 1 tahun, di mana 1 tahun itu bisa langsung diinput di CV sebagai nilai jual kalian ketika ingin mendaftar kerja setelah lulus kuliah. Karena kan ya belum bukan fresh graduate banget gitu ya, karena sudah berpengalaman magang selama 1 tahun. Berarti Kak Bagas ini magang di PT DQS, Ya, betul. betul. Terus proses pencarian tempat magang gimana sih Kak? Mungkin bisa diceritakan role di tempat magangnya juga seperti apa? Gitu. Nanti Oke, teman-teman tuh tahu kalau oh jadi kalau mahasiswa magang tuh nggak cuma bikinin kopi ya, oh mahasiswa magang tuh nggak cuma di fotokopian ya gitu. Coba mungkin Kak Bagas bisa cerita terkait. ya, oke. Ya, baik, Kak Ines. Tadi saya terima kasih. Untuk magang ini aku di PT DQS, aku ada di divisi junior digital marketing. Jadi itu sangat relate sekali dengan mata kuliah yang ada di bisnis digital. Nah, gimana cara untuk bisa mendapatkan si DQS ini? Ya memang dari kampus kan punya program 3 tahun ke 1 tahun magang, yang dimana kampus itu berambisi bahwa untuk magang kita tuh dicarikan oleh pihak kampus. Jadi kita tidak nyari sendiri, dan kebetulan aku memang juga dicarikan oleh dosen pembimbingku. Jadi aku dicarikan oleh dosen pembimbingku, dan di mana memang di sana sedang membutuhkan sosok junior digital marketing. Dan selama di sana memang awal-awalnya memang dari segi digital marketingnya masih belum berjalan. Jadi masih stuck karena kekurangan sumber daya juga. Dan ketika aku masuk di sana, aku coba untuk merombak sedikit kayak terkait meta ads, terus terkait perencanaan konten, terkait blast email. Jadi aku banyak melakukan hal-hal baru di sana yang mungkin itu sedikit stuck dan itu jarang dilakukan oleh si PT DQS ini. Jadi semenjak aku masuk itu memiliki banyak sekali perbedaan yang dimana itu sangat berimpact banget ketika aku masuk di PT DQS ini. Jadi itu sih Dilibatkan Kak. langsung gitu Ya, ya dalam pekerjaan utama. Jadi bukan hanya dicarikan juga sama dosen, tapi
kalau ada mahasiswa yang ingin menyodorkan gitu, saya ingin daftar di sini, bahkan Ya, perusahaan mungkin multinasional atau bahkan mungkin internasional itu dipersilahkan. Kita membuka semua peluang di sini gitu ya. betul. Betul kan, Nisa? Terus Kak Bagas, apa sih kesan pesannya selama kuliah? Kesannya dulu deh selama kuliah di Prodi Bisnis Digital sampai semester 7. Berarti sebentar lagi bakal skripsi ya setelah Ya, menyelesaikan betul. magangnya gitu kan. Ya, oke. Kesannya sangat menyenangkan sekali ya, sangat seru sekali kuliah di Prodi Bisnis Digital. Karena mungkin kalau misalkan aku nggak masuk di Prodi Bisnis Digital Cyber University, aku mungkin nggak bisa jadi ketua BEM. Aku mungkin nggak bisa pergi ke Malaysia. Jadi ini tuh merupakan kesan yang sangat menarik banget, kesan yang bagus banget buat aku. Karena mungkin teman-teman juga mahasiswa baru nanti berkesempatan juga untuk menjadi ketua BEM, berkesempatan untuk pergi ke luar negeri yang lebih jauh, nggak cuma ASEAN juga. Jadi itu sih kesan yang sangat seru sekali untuk berada di Prodi Bisnis Digital ini. Dan kita tuh punya program-program yang luar biasa gitu loh di kampus kita ini. Bukan hanya CLP juga, tapi magang ini pun pelaporannya unik teman-teman. Bukan hanya berbentuk kertas, kita juga tentunya ada pelaporan magang dalam bentuk format laporan gitu ya. Tapi kita Betul, juga ada yang namanya poster expo atau poster day yang sudah betul, dilaksanakan bulan lalu kalau tidak salah di bulan betul. lalu. Jadi setelah satu semester itu mahasiswa magang, jadi pelaporannya itu mereka membuat poster, mereka mendesain, mereka mempresentasikan. Di sini kita undang seluruh mitra-mitra kita terkait tentunya mentor atau atasan-atasan mahasiswa kita magang, di mana mereka juga menilai langsung kinerja mahasiswa kita yang magang di sana. Itu luar biasa banget. Itu acara yang super dinanti sih dalam tiap tahunnya karena banyak mitra-mitra luar datang ke kampus, pelaku-pelaku industri yang mengenal kampus kita lebih baik lagi gitu. Kita menyambut mereka dengan antusias dan mereka pun sangat, wah, Cyber University ini eh, programnya luar biasa dan anak-anak magang itu, mahasiswa-mahasiswa magang itu sudah tersebar di beberapa perusahaan BUMN terutama. Betul. Wah, Nah, dari si poster ini juga aku mendapatkan prestasi sih, karena kan namanya kan poster expo, poster day, dan aku terpilih betul. menjadi best poster juga di acara tersebut. Nah, jadi Jadi mendapatkan prestasi juga di acara tersebut. setuju. Jadi di poster day kemarin atau poster expo di tiap tahunnya itu kita juga ada kandidat-kandidat teman-teman. Bukan hanya menampilkan, tapi ada pemenangnya juga, ada juri-jurinya juga dari pelaku industri, dari pimpinan kita, dari dosen-dosennya yang terlibat gitu. Jadi bukan hanya yang template biasa laporan diketik direvisi, laporan diketik direvisi yang lumayan itu mungkin model lama gitu ya, tapi di poster day kemarin itu sangat menarik, banyak banget agenda yang kita lakukan di satu hari kemarin itu. Oke, mungkin Kak Bagas ada lagi yang ingin disampaikan pesannya Mungkin calon pesan, ya mahasiswa. tadi kan pesan sudah, mungkin pesan ya, pesan untuk adik-adik calon mahasiswa baru yang nantinya mungkin akan join Cyber University, terutama di Prodi Bisnis Digital. Pesan aku sih, kalian nggak salah pilih, kalian nggak bakal salah pilih kampus, nggak bakal salah pilih Prodi Bisnis Digital. Karena di Prodi Bisnis Digital ini adalah prodi yang sangat membantu sekali para mahasiswa itu untuk memahami dua hal sekaligus dari segi bisnis dan juga dari segi teknologi informasi. Jadi pesan aku untuk teman-teman yang tadi bakal join, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, jangan pernah takut untuk memulai hal baru, jangan pernah takut untuk uh, mencoba hal-hal baru yang mungkin belum pernah teman-teman lakukan. Ya mungkin dari aku dari SMK sama di kuliah ini akan sedikit banyak perbedaan. Aku di SMK mungkin gak suka organisasi, tapi di kuliah aku jadi ketua BEM. Nah, Tuh, terus jadi jangan di takut SMK, gitu ya untuk mencoba. iya betul. Aku di SMK nggak pernah juara internasional. Nah, di kuliah ini aku juara internasional ke Malaysia secara langsung. Jadi mencoba banyak hal baru nggak ada salahnya teman-teman. Jadi untuk kedepannya ya teman-teman harus bisa keluar dari zona nyaman dan coba hal-hal baru yang mungkin nggak pernah terpikirkan oleh teman-teman untuk bisa berada di titik tertinggi tersebut. Itu sih pesanku. Oke, itu juga sekaligus closing statement dari Kak Bagas selaku mahasiswa berprestasi dari Prodi Bisnis Digital. Terima kasih Kak Bagas atas bincang-bincangnya sangat menarik. Sebelum kita tutup acaranya, tadi kan closing statement udah dari Kak Bagas, kalau gitu kita lanjut aja ke closing statement dari Kak Destiani Pusparini selaku alumni dari Prodi Bisnis Digital. Apa sih closing statement Kak Desti untuk acara Open House Prodi Bisnis Digital hari ini? Ayo kita dengarkan langsung dari Kak Desti. Silahkan Kak Desti. Iya, untuk calon mahasiswa dan adik-adik yang masih sekarang jadi mahasiswa di Cyber University, semangat terus belajar. Kita tidak akan pernah tahu tantangan ke depan itu seperti apa, dan kita perbanyak
materi ilmu, knowledge, dan apapun itu harus kita serap sebanyak mungkin, banyak berdiskusi, jangan pernah malu untuk bertanya apapun itu, karena kita nanti sampai di suatu waktu kita akan menemukan suatu persaingan dalam bentuk apapun di suatu perusahaan, baik itu saat masuk, saat diseleksi, maupun bahkan sekalipun saat kita sudah masuk sebagai anggota atau karyawan di satu instansi, itu tetap terus akan ada persaingan dan segala apapun ilmu yang kita serap itu pasti akan akan terpakai ya, gitu loh. Tetap semangat dan semoga Cyber University terus mengeluarkan melahirkan ya orang-orang yang berprestasi seperti Mas Bagas dan Mas Bagas yang lainnya seperti itu. Terima kasih Thank you. Statementnya yang sangat inspiratif ya itu dan pesan-pesannya dan semoga doanya dikabul. Amin. Oke, last but not least pastinya closing statement dari Kaprodi kita, Ibu Vivi Afifah, Exkom MMSI. Silakan Ibu Vivi untuk menyampaikan closing statement sebelum kita penutupan acara open house pada hari ini. Baik, Mbak Nisa, dari saya, selalu kalau saya di kelas, ke mahasiswa, terutama ke mahasiswa saya bilang, masa muda cuma datang satu kali. Perluas wawasanmu, temukan passionmu, perkaya pengalamanmu, gitu ya. Karena disitulah kebijakan akan lahir. Ingat, bisnis digital itu bukan soal ngejar tren, tapi di sini kamu menimba ilmu yang adaptif dengan perkembangan bisnis dan teknologi di masa depan. Jadilah kita bagian dari pemain utamanya. Untuk calon mahasiswa, kita bisa temukan itu di Prodi Bisnis Digital. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tapi sebelumnya ada pertanyaan masuk. Pertanyaan lagi. Ya? Tapi mungkin ini last one ya untuk rekan-rekan sekalian karena kita masih ada waktu sekitar 10-15 menit lagi. Apakah di program bisnis digital ini berkolaborasi dengan program aplikasi AI? Gitu. Tolong sebutkan contoh program itu kalau ada. Bahkan bukan hanya program ya, bahkan bisnis digital melahirkan perusahaan yang tadi yang sudah diceritakan sebenarnya gitu ya, Ibu Vivi ya. Tapi mungkin bisa ada. Kayaknya sudah Assalamualaikum ya, tapi masih dibuka lagi pertanyaan. Ya, tapi di sini kan ada program hanya untuk apa yang ya? pertama juga ada Pak Anang juga dari Career Center. Baik, saya coba menjawab pertanyaan ini dulu ya. Tadi pertanyaannya apa program bisnis berkolaborasi dengan program aplikasi AI gitu ya yang semakin terus berkembang. Bisa banget teman-teman. Jadi program studi bisnis digital dengan aplikasi AI justru merupakan kolaborasinya tuh menjadi keunggulan kompetitif ke depannya. AI bisa membantu mahasiswa pelaku bisnis mempercepat gitu ya, menganalisis data, optimasi gitu ya, menciptakan hal-hal yang lain. Nah, bentuk kolaborasinya ada banyak. Jadi dalam sisi kurikulum ada mata kuliah yang nanti misalnya di digital marketing atau e-commerce kita menggunakan AI gitu kan. Driven product desainnya. Kemudian proyek mahasiswa. Nah, di bisnis digital itu solusi bisnisnya bisa menggunakan AI. Kerja sama industri ini juga banyak gitu ya. Proyek magang, case study dan sebagainya. Dan satu bukti kita punya Gypsy Research itu juga sebuah bentuk kolaborasi inkubator startup AI bisnis seperti itu. Jadi bisa banget teman-teman kolaborasi antara program. Iya. Itu tadi closing statement dan juga jawaban dari pertanyaan terakhir pada peserta hari ini. Bentar, saya lihat dulu. Oke, untuk selanjutnya ada kuesioner nanti yang akan disematkan oleh panitia di chat box, itu mohon diisi untuk peserta open house kita pada hari ini.
Sebelum berakhirnya acara hari ini, tentunya kami akan umumkan penanya terbaik yang sudah dipilih oleh para panitia. Dari tadi udah banyak yang ngechat saya juga panitia. Ini banyak banget yang nanya Mbak Nisa, ternyata semua pertanyaannya juga sangat berisi gitu ya, sangat berdaging sekali gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan lanjutan yang belum sempat saya bacakan, itu tadi juga saya sudah ungkit, bisa nanya langsung ke kampus kami, Cyber University. Teman-teman bisa langsung main di sini, ketemu sama Pak Aji tentunya atau Pak Ibnu dari kampus Cyber University, nanti akan langsung di-guide sama beliau untuk kampus tour, nanti untuk langsung ke kaprodinya, misalnya tergantung prodi yang ingin dituju gitu ya. Untuk itu, penanya terbaik pada acara Open House Prodi Bisnis Digital hari ini, selamat kepada Kwina Karinari Puspita. Selamat kepada Kwina, pertanyaan yang sangat runtut dan juga tepat sasaran. Terlebih teman-teman semua juga tepat sasaran, cuman again yang namanya penanya terbaik hanya ada satu dari panitia sudah ditentukan, nanti akan dihubungi oleh Pastiaji atau mungkin Karina bisa menghubungi Pastiaji dan bertanya-tanya juga terkait perkuliahan di Cyber University khususnya prodi bisnis digital gitu ya. Oke teman-teman, untuk mengingatkan sekali lagi bagi para peserta yang sudah join Zoom pada hari ini dalam rangka Open House Prodi Bisnis Digital, ada beberapa benefit yang akan didapat ketika mendaftar perkuliahan pada hari ini saja. Yang pertama, potongan biaya kuliah senilai 20% langsung. Yang kedua, voucher senilai 350.000 yang bisa ditukarkan nanti oleh Pastiaji dalam bentuk mug ataupun apapun di Cyberstore. Yang ketiga, ada jaket varsity yang ada di background kita ya. Jaket varsity ini bekerja sama dengan Dagadu dari Bandung, lokal produk senilai 500 ribuan kurang lebih. Di sini 460.000 bagi peserta yang daftar pada hari ini. Ini limited ya, hanya untuk peserta yang daftar pada hari ini setelah acara Open House Prodi Bisnis Digital Cyber University. Oke, kalau gitu itulah tadi beberapa rangkaian acara Open House Cyber University 2025 yang telah kita laksanakan. Mengakhiri acara hari ini, saya selaku MC dan juga perwakilan dari panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian, kehadiran, dan keaktifan audiens di Zoom kali ini. Senang rasanya bisa membawakan acara pada hari ini. Kami pun gak sabar untuk bertemu kalian secara langsung di kampus kami. Kampus kami dekat dari mana-mana, teman-teman. Ada di Jalan TB Simatupang, ada di Ring 1, Jakarta Selatan pada saat ini. Saya juga tidak luput untuk minta maaf apabila ada perkataan dan juga perbuatan saya yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Semoga acara Open House pada hari ini membawa keberkahan dan juga kebermanfaatan bagi kita semua yang hadir. Saya selaku MC pamit undur diri. Burung dara burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Kak Nisa. Terima kasih semua. Terima kasih Waalaikumsalam, Kak Kak. Desi. Terima Terima kasih kasih Kak Ibu Bagas, Bu Rianti Devi, semuanya. Mami. Terima Terima kasih kasih audiens. Ibu dan juga teman-teman.